Halo teman-teman semua, pada video sebelumnya kita sudah membuat validasi data. Sekarang kita akan sulap formnya sedikit agar lebih menarik tampilannya. Design view. Lalu ini ikonnya saya hapus dan saya pergi ke desain. Di sini saya coba untuk ganti colornya, color setnya. Mungkin kita gunakan ini. Nah, lalu form header saya buat fillnya menjadi putih, dan ini judulnya input data produk, dan warnanya saya ubah menjadi ini kali ya, ini, lalu sedikit ditebalkan, nah, dan turunkan sedikit. Lalu ini saya rapikan, range-nya control padding narrow, lalu height-nya, tinggi kontrolnya saya ubah menjadi 0,8, lalu apalagi di sini top margin saya ubah jadi 0,1 agar tulisannya berada sedikit lebih ke tengah. Lalu di sini juga saya ubah format shape fill, saya gunakan warnanya ini ya. Kemudian warnanya putih, warna tulisannya ini kurang gelap mungkin ini ya, ini pakai ini. Kemudian hover colornya ini kita tambahkan lighter 10%. Mari kita coba. Nah, di sini sudah agak menyala sedikit, dan di sini outline-nya masih ini kita buat transparent, dan kursornya pada other, kursornya ini kita ubah default menjadi hyperlink agar ketika kita menyorot dia berubah menjadi, kursornya berubah menjadi tangan ya, seperti itu. Nah, dan di sini kita ubah sedikit ini text box-nya, outline-nya kita ubah menjadi warna ini pada hasilnya, dan di sini juga kita warnanya ubah menjadi ini kali ya. Biarkan saja ini ya, tidak terlihat pun. Atau ini kita ubah warnanya, desain, bukan format, kita buat ini kurang oke sih, kita buat ini, biarkan ya tetap, dan ini juga seperti ini warnanya. Kayaknya kita kembali ya, ini outline-nya kita ubah, shape fill-nya mungkin kita bisa ganti jadi abu-abu, ini bukan terlalu cerah, terlalu gelap, dan outline-nya transparent. Di sini kita ubah warnanya menjadi ini, dan hasilnya seperti ini. Lalu di sini kita ukurannya kita share sedikit agar lebih kecil. Kita buat press, dan yang terakhir di sini kita pilih
pop up yes, modal yes. Jadi dia akan terbang seperti ini. Lalu di sini nggak bisa ya. Halo, mana ini? Ini sudah mau. Lalu di sini saya desain view lagi dan formatnya control box. Saya ubah menjadi no dan hasilnya adalah seperti ini. Tidak ada tombol close dan membesar seperti itu, tidak ada. Dan selanjutnya border style dari sizable ubah menjadi dialog sehingga dia tidak bisa perbesar atau perkecil. Nah, itu tetap ukurannya. Dan di sini captionnya, judul formnya saya tekan spasi aja biar dia hilang di sini. Nah, tidak ada judul lagi. Lalu di sini saya rasa ini kita ubah aja ya warnanya. Jadi seperti ini. Simpan. Nah, jadi tampilan untuk input produk adalah seperti ini. Tutup. Nah, input data produk sudah selesai dibuat. Selanjutnya saya mencoba untuk membuat list dari tabel ini. Di sini ada 3 data dan saya akan membuatnya menggunakan form. Kita klik tabel ini lalu create, kemudian pilih form, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita pergi ke design view, klik di sini, pastikan ini form. Lalu di sini saya akan menghilangkan record selector dan navigation button. Lalu di sini saya hilangkan ini. Oh, bukan ya. Saya turun. Nah, di sini saya klik. Kemudian width-nya saya ubah menjadi 1. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Kemudian arrange, saya pilih tabular, maka dia ke samping jadinya, tidak turun. Lalu top-nya saya ubah menjadi 3. Nah, left-nya 0 dan control padding menjadi non. Dan ini saya blok yang di bawahnya, top-nya saya ubah menjadi 0 agar dia nempel ke atas. Nah, ini saya rasa terlalu ke bawah, ditarik kayak nggak bisa. Topnya kita ubah menjadi 2. Nah, seperti. Lalu ini kita geser dan paling bawah ini kita geser. Lalu bagian yang terakhir, kalau kita run di sini dia hanya muncul 1. Kita akan memunculkan ketiganya dengan cara klik di sini dan default view-nya dari single form kita ubah menjadi continuous form. Maka dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4. Yang terakhir kosong. Ini bisa kita input juga manual di sini, tetapi saya tidak ingin menginput di sini. Kemudian baris bawah ini saya akan hilangkan dengan cara klik di sini pada form, pastikan selection-nya form. Kemudian data. Kemudian record set tipenya saya ubah dari dataset menjadi snapshot. Data kita di sini merupakan read only atau hanya dilihat saja, tidak bisa diubah. Nah, tidak bisa diubah. Dan di sini kita pilih layout view untuk merapikan tampilannya. Nah, seperti ini. Nama kita ini dihilangkan bukan? Harga jual dan harga beli kita buat dia di rata kanan. Saya rasa ini bisa kita kecilkan lagi.
seperti ini. Lalu di sini biasanya saya membuat pada ID, klik kemudian property sheet atau F4 pada keyboard. Dan di sini pada formatnya is hyperlink, dari no saya ubah menjadi yes. Maka akan tampil seperti ini. Ketika kita sorot, kursor kita langsung berubah menjadi hyperlink. Ketika klik, nah sini. Dan di sini saya ubah filenya menjadi ini saja. Oh ya, bukan. Biarkan saja ini. Oh, abu ya kan. Seperti ini. Dan seperti biasa, logonya saya hilangkan. Dan ini adalah list data produk. Kemudian ini kita ubah warnanya, kita tebalkan list data produk. Dan di sini juga fill kita ubah menjadi ini, color warnanya putih jadi rata tengah, dan margin top marginnya 0,2. Ketika kita lihat lagi hasilnya seperti ini. Dan yang paling terakhir di sini saya ingin memilih salah satu dari ini yang lebarnya otomatis. Mungkin namanya ya, namanya lebarnya otomatis. Ini keterangan saya lebarkan sedikit. Dan ini namanya ingin saya lebarnya otomatis. Caranya klik di sini, kemudian range dan anchoring dan pilih straight across top. Ketika kita lihat di sini dulu, nah, ketika kita form view, maka dia akan otomatis memperlebar sesuai lebar form. Nah, seperti ini list data produk. Selanjutnya kita tambahkan tombol di sini. Mungkin di sini kita buat di bawahnya ya. Saya tambahkan di bawahnya tombol ini, cancel. Warnanya, shape fill-nya saya gunakan ini saja. Warnanya ini, warna putih. Pada other, kursor name-nya hyperlink hand, dan format overcolor sama, lighter 10%. Nah, artinya lebih cerah 10%. Di sini ada dua option, lighter dan darker. Kalau darker untuk menggelapkan, nah seperti ini. Nah, lalu di sini outline-nya masih pink warnanya. Saya gunakan transparent. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah icon, design, insert image, browse. Kita menambahkan icon. Saya cari di sini mungkin ya. Nah, ketemu. Nah, di sini ada icon plus dan picture caption. Arrangementnya kita ubah menjadi left. Oh, bukan right ya, mungkin right. Dan di sini captionnya apa? Tambah produk. Dan ini bisa diperlebar lagi. Maka hasilnya akan seperti ini. Saya rasa ini warnanya bisa kita ubah sedikit. Color. Ini kita bold, kita tebalkan. Nah, hasilnya seperti ini.
Lalu kita akan mencoba form ini bekerja. Kita simpan dulu, klik kanan save dengan nama f product list. Seperti itu. Kita punya dua form untuk produk. Dan di sini kita klik akan memunculkan produk ini. Kita klik dan ada ini, kita namanya kita ubah dulu, name-nya C tambah, nah seperti itu. Dan eventnya on click, klik dua kali dan pilih titik 3. Maka kita akan membuat codingannya sekarang. Codingannya kita gunakan do.cmd titik open form, kemudian spasi, nama formnya apa, kita gunakan petik 2 f produk, kemudian koma, view-nya kita gunakan view normal, lalu ini open data modenya kita gunakan form add. Nah seperti ini. Dan kode ini juga bisa kita perpendek menggunakan VBA modul. Caranya bagaimana? Kita buat di sini public, kita naikkan nih, public sub yang bernama buka form, kemudian dalam kurung atau kita enter dulu. Nah lalu isinya apa? Yang pertama wajib kita isi adalah nama form, nama form string, ini wajib. Dan kita buat di sini do.cmd sama open form, kemudian form name-nya kita gunakan, kita ambil di parameter ini, nama form, lalu view-nya ini saya gunakan normal karena ini umumnya, kemudian filter name-nya kita kosongkan, where condition kita kosongkan, dan data mode kita buat. Nah di sini juga kita bisa menggunakan di sini optionnya, di sini namanya AC form open data mode. Nah, anggap saja seperti itu. Di sini kita seharusnya sudah bisa ya. Nah di sini kita buat open mode s AC open data mode sama dengan opsional. Nah ini kita copy ya, copy sama dengan kita paste. Oh ini harus opsional. Nah seperti itu. Kemudian ini AC form add kita ubah menjadi open mode. Nah seperti itu. Dan di sini juga tadi kita melihat ada yang namanya filter name. Filter name-nya kita kosongkan. Dan di sini where condition kita juga buat di sini opsional kriteria string. Lalu di sini kita buat where conditionnya kriteria
karena kita ingin mengambil dari parameter kriteria. Nah, ini adalah kodenya. Lalu di sini kita perlu menambahkan on error go to errs. Nah, sama seperti yang di atas. Kemudian kita ini di sini exit sub. Lalu kita buat kode ini ers titik 2. Nah, msg box err.number. Di sini di atas kita buat apa ya? Kita gunakan ini saja ya kali ya. Kita copy. Nah, kita menampilkan error number dan error deskripsi. Kemudian ikonnya exclamation. Ini hapus gagalnya, kita ubah. Buka form gagal. Kita simpan, yes. Nah, lalu ini bagaimana cara penggunaannya? Kita pergi ke product list. Nah, di sini buka form, spasi nama formnya, kita juga sama f product. Nah, karena achievement-nya sudah diisi, maka hanya ini saja yang perlu kita isi, bukan lagi seperti ini. Mari kita coba. Ini kita ini kita ginikan dulu. Apakah hasilnya sama? Mari kita coba bersama-sama. Klik, maka akan muncul di sini dengan ID kosong, tutup. Lalu bagaimana jika kita menggunakan kode yang di bawahnya yang lebih singkat? Apakah berhasil juga? Nah, berhasil. Lalu bagaimana jika kita salah membuat ini, produk Z? Klik, maka buka form gagal, the name form produk Z misspell, artinya tidak ada, doesn't exist. Jadi ini errornya sudah ditangani. Nah, sudah berhasil. Kemudian mari kita coba tambahkan ID-nya barang 3. Ups, ID sudah terpakai. Barang 4. Kita buat huruf besar ya. Barang 4. Name-nya barang 4. 4. Kategori celana satuan PCS, keterangan M, harga. Kita simpan dan oke. Lalu ketika kita tutup, nah di sini produknya tidak update. Kita ingin produknya langsung update. Kita akan buat dulu di sini. Kita perlu memodif app produk. Ketika tutup, kita ingin merefresh form f product list dot refresh seperti ini. Apakah bisa berjalan? Tutup, yes. Tidak ya. Nah, tidak mau jalan ya. Form f product list dot requery, mungkin kita coba. Darah. Nah, berarti ini requery. Kita memerlukan sebuah requery. Nah, di sini kita juga bisa membuatkan VBA gininya. Public
sub query ya, query enter. Nah, di sini kita buat form name, nama form, parameter nama form string nama form. Oh, di sini mungkin karena requery berarti rqr requery. Nah, kita singkat saja rqr nama form. On error resum next. Nah, saya ingin ketika terjadi error dilewatkan saja. Forms nama form dot requery. Nah, seperti ini saja. Lalu kita gunakan di sini tanda produk tutup, kita gunakan rqr spasi nama formnya f produk list. Jadi kodenya seperti ini saja. Ini kita hilangkan, simpan. Mari kita coba sekali lagi, atau kita modif di sini. Oh, kita tambahkan ya. Kita tuh, nah mumpung di sini masih ini, coba kita modif baju barang satu baru, modif. Kita simpan, yes. Kemudian ketika kita tutup, nah di sini sudah update otomatis. Berarti kita hari ini sudah membuat berapa sub baru ya? 2 ya. Buka form dan juga requery. Lalu di sini kita juga ingin ketika kita klik, kita akan mengubah produk yang ini. Nah, caranya kita design view, kita klik ini. Lalu pada on kliknya kita klik 2 kali, kita tambahkan prosedur. Lalu di sini kita akan membuka form. Buka form, nama formnya sama f produk. Lalu bedanya open modenya, open mode edit. Lalu kriterianya apa? Nah, kriterianya ID yang ada pada form produk sama dengan titik 1, titik 2 dan id yang ada di list, dan titik 2, titik 1, titik 2. Nah, jadi seperti ini. Mari kita coba. Nah, id list diambil dari ini, barang 2, barang 3, barang 4. Kita klik barang 2. Nah, di sini barang 2 sudah muncul. Modif. Kita simpan. Oke, dan tutup. Nah, sudah berubah. Lalu ini kita ingin menghapus barang 4. Klik. Lalu kita hapus. Yes. Oke. Dan ketika kita tutup, tara, barang 4 sudah hilang. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sedikit lagi tombol tutup di sini. Kita copy ini saja ya. Copy paste. Dan ini kita buat di arrange-nya stack. Lalu ini kita gabungkan. Tes. Kemudian ini tutup. Tutup. Ikonnya kita ubah juga. Adakah ya icon yang di sini? Tidak ada ya. Sini kita cari coba. Nah, ini ada ini, kita pakai ini saja coba. Nah, ini kita pakai tutup. Lalu kodenya order, kita ubah dulu namanya C tutup. Kemudian event on click, kita klik 2 kali dan kita pilih. Nah, di sini kita sudah membuat tutup ya. Tutup seperti itu saya. Kodenya tutup, kita klik. Nah, sudah berhasil teman-teman.
produk, lalu tutup. Nah, sudah berhasil. Pada video berikutnya saya akan mencoba membuat form pencarian di sini untuk mencari barang-barang yang kita miliki, lalu mungkin kita mau mengedit atau menghapus. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga berhasil.